Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Mulyani Muhtar, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 8 Purwakarta. Video ini berisi tugas koneksi antar materi tentang modul budaya positif. Berikut kesimpulan terkait peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru haruslah memiliki kemampuan dalam melaksanakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif. 2. Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. 3. Posisi kontrol guru. 4. Pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah sendiri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari luar, disebut dengan motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan untuk mencegah motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Guru bersama murid melaksanakan tahapan segitiga restitusi, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dalam permasalahannya sendiri. Hal ini juga akan menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat yaitu pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima
yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu tahap pertama, menstabilkan identitas. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi pada modul sebelumnya di pendidikan guru penggerak, yaitu materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga akan terwujud jika seluruh warga sekolah ikut berperan dan berkolaborasi terkait keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Mewujudkan visi guru penggerak tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya saya melaksanakan refleksi. Terdapat 8 pertanyaan untuk membantu melaksanakan refleksi. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif
baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Terkait pemahaman konsep, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam model budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada seluruh warga sekolah. Terkait hal menarik di luar dugaan. Pada saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Terkait perubahan cara berpikir. Perubahan yang terjadi yaitu, sekarang saya menyadari bahwa motivasi internal membuat murid lebih menghargai dirinya dan posisi kontrol guru sebagai manajer membuat mereka lebih bertanggung jawab dan menyadari solusi dan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentang pengalaman terkait penerapan konsep. Saya menangani murid yang bertengkar dengan temannya atau tidak memakai seragam sesuai kesepakatan. Contohnya, memakai sepatu berwarna putih. Saya sudah mulai menggunakan langkah-langkah dalam tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Terkait perasaan. Perasaan saya sangat senang karena mendapatkan pencerahan yang luar biasa dan semakin termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Terkait hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Yang harus diperbaiki yaitu posisi guru harus sebagai manajer dan menghindari posisi penghukum. Terkait posisi kontrol yang paling sering dipakai sebelum dan sekarang. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya laksanakan yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Sebagai penghukum, saya merasa bersalah karena memaksa mereka melakukan hal yang tidak mereka sukai, bahkan mereka benci. Sebagai pemantau, saya merasa lelah karena harus selalu mengingatkan peraturan kepada para murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah melalui tahapan segitiga restitusi. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Terkait praktik segitiga restitusi sebelumnya. Saya pernah melaksanakan restitusi terhadap murid, namun saya tidak melaksanakan langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Saya langsung menanyakan tentang keyakinan yang sudah dilanggar murid dan solusi dari masalahnya. Padahal, tahap pertama tersebut sangat penting agar murid menjadi rasional dalam memikirkan masalah dan solusinya. Terkait hal penting lain untuk menunjang budaya positif. Melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah,
agar menjadi kesepahaman dalam menerapkan disiplin. Diharapkan murid menjadi terbiasa dalam menangani masalah baik di lingkungan sekolah, rumah, bahkan masyarakat. Pada bagian akhir dari tugas ini, saya memaparkan rancangan tindakan aksi nyata modul budaya positif. Bagian pertama, latar belakang. Murid tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Bagian kedua yaitu tujuan. Aksi nyata ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama, mewujudkan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Bagian ketiga, tolok ukur. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid, serta murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Bagian keempat yaitu lini masa tindakan. Diawali dengan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk kegiatan diseminasi bersama rekan guru. Kemudian, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Lalu, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas binaannya masing-masing, serta memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Bagian 5 yaitu dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid, dan seluruh warga sekolah lain agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Terima kasih telah menyimak video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.